Takdir itu ketentuan dari Allah di mana manusia diberi izin untuk mengusahakannya. Maka al-amal, perbuatan itu manusia diberi izin oleh Allah. Menjemput rezeki itu termasuk perbuatan. Tetapi banyaknya rezeki yang akan dia terima sepanjang hidupnya itu yang Maha mengetahui Allah. Lah manusia itu hanya bisa mengusahakan rezeki itu dengan cara bekerja, dengan cara mencarinya. Lah usaha ini disebut amal. Maka dia amal ini masuk wilayah takdir. Takdir itu ketentuan dari Allah, manusia diberi izin untuk berusaha, untuk mengusahakan takdir itu. Kalau ada manusia yang berdoa terus, ya Allah beri hamba uang, ya Allah beri hamba uang, tapi tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, Allah juga tidak akan kabulkan doanya. Karena sunnatullah itu berlaku. Makna dari sunnatullah itu itu melalui proses usaha dan doa dari seorang manusia. Contoh, Bapak Ibu merasa lapar, terus Bapak Ibu menengadahkan tangan sambil berlinangan air mata. Ya Allah, hilangkan rasa lapar ini ya Allah. Kenyangkanlah perut hamba ini ya Allah. Tapi tidak mau bergerak mencari makanan. Atau makanan sudah di depan matanya, tapi tidak mau berusaha mengambil makanan itu. Hanya berdoa, ya Allah makanan sudah di depan saya ya Allah, tapi hamba tidak mau makan ini ya Allah. Hamba hanya ingin Engkau kenyangkan perut hamba tanpa makan ini. Kira-kira dikabulkan oleh Allah tidak? Tidak. Mbok nganti nangis getih lah. Harus ada proses usaha. Berdoa mudah-mudahan diberi makanan ini berkah dari Allah, rezeki yang halal dan thayyib. Kemudian berusaha mengambil makanan itu, diambil tok, tapi tidak ada usaha memasukkan ke dalam mulut, ya tidak hilang laparnya. Ya Allah makanan sudah saya genggam ya Allah, tapi saya tidak mau makan ini, kenyangkan hamba tanpa makan. Ya tidak akan terjadi itu. Sunatullah itu bukan begitu. Sunatullah itu ada proses usaha dan doa. Begitu masukkan ke mulut, tapi tidak mau mengunyah, ya tetap tidak hilang laparnya. Tidak ada usaha mengunyah. Begitu sudah mau berusaha mengunyah, tidak ada usaha untuk menelan. Apa dikira hilang laparnya? Tidak. Lah begitu dia ada usaha menelan, sedikit demi sedikit, hilang laparnya. Sunatullah itu begitu. Jadi ada proses usaha dan doa dari manusia. Meski kita hanya berdoa saja, ya Allah rezeki hamba telah Engkau tetapkan dan Engkau janjikan ya Allah. Hamba tidak tahu berapa banyak rezeki yang akan Engkau berikan pada hamba. Hamba hanya mampu berdoa. Hamba tidak mau bergerak untuk bekerja karena hamba malas. Pengennya hamba itu tidak mau rekoso, tapi duit oke ya Allah gitu. Ya tak? Ya selamanya nggak akan datang rezeki itu. Banyaknya rezeki itu qadar. Usaha untuk menjemput rezeki itu takdir. Termasuk juga, ya Allah, ajal hambamu ini telah Engkau tentukan. Sekiranya aku berjalan di atas rel kereta api ketika kereta api itu melintas ya Allah, jika Engkau
belum tetapkan aku mati di lauh mahfud sana, niscaya aku juga tidak akan mati. Berjalanlah ia di atas rel kereta api ketika kereta api melintas. Itu namanya memahami qadar secara konyol. Memang waktu hidupnya di dunia sudah ditentukan oleh Allah. Itu menjadi qadar dari Allah. Tetapi manusia diberi kesempatan oleh Allah berusaha menghindar dari kematian. Namanya takdir. Usaha menghindar dari kematian itu namanya takdir. Kalau ada kereta api melintas, usaha kita tidak berjalan di atas rel kereta api. Jadi pindah dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Saat ini kita duduk dalam gedung ini. Alhamdulillah masih dalam keadaan aman. Tapi kalau nanti tiba-tiba kita mendengar suara dinding-dinding ini, suaranya gemuruh, kretek-kretek mau roboh. Apa iya? Terus ya Allah, hamba tahu ajal telah engkau tetapkan. Hamba tetap di sini, kebruan yoben. Siapa tahu ajal yang engkau tetapkan mati hamba tidak kebruan gedung MTA ini. Nah, itu konyol. Tapi begitu kita mendengar gemuruh dinding-dinding kretek-kretek mau roboh, kita terus keluar dari gedung ini. Lah, usaha kita keluar dari gedung ini itu takdir. Pindah dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Kalau kita tetap di sini, takdir kita ya kebruan. Tapi kalau kita keluar, takdir kita tidak jadi kebruan. Itu takdir, ketetapan yang Allah tetapkan, tapi manusia diberi izin oleh Allah berusaha. Begitu pula sa'idun au syaqiyun, dia bahagia atau celaka, kelak dia akan menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Itu masuk wilayah takdir. Manusia bisa mengusahakan itu, apakah dia pengen ke surga atau ke neraka. Allah sudah turunkan kitab sucinya, pedoman hidup abadi, pedoman kebahagiaan yang hakiki. Allah sudah utus Rasulnya menjelaskan kitab suci itu. Rasul sudah menunaikan tugasnya dengan sangat sempurna. Rasul sudah mewariskan 2 petunjuk hidup bagi umat beliau. Kalau mengikuti 2 warisan beliau ini, dia akan menjadi sa'id, bahagia. Kalau dia membelakangi 2 warisan Nabi, dia akan jadi syaqi. Dia menolak 2 warisan Nabi, dia akan menjadi syaqi, sengsara, celaka. Dan Allah sudah bentangkan 2 jalan, wahadainahun najdain. Telah kami tunjukkan kepada manusia 2 jalan. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Jalan keselamatan, jalan kebinasaan. Jalan keadilan, jalan kedzaliman. Jalan yang Allah cintai, jalan yang Allah murkai. Sudah dibentangkan secara gamblang oleh Allah. Terus kemudian ada manusia yang berusaha memilih jalan yang Allah ridhoi, sampai mati berada di jalan yang Allah ridhoi, taat pada Allah dan Rasulnya. Ada pula manusia yang tetap haqqat alaihi dholalah, tetap memilih jalan kesesatan. Sudah tahu ini jalan Allah, ini jalan setan. Ada manusia yang tetap memilih jalan setan. Sudah tahu ini kejujuran, ini kebohongan. Ada manusia yang tetap milih kebohongan.
Sudah tahu ini keadilan menuju surga, ini kedzaliman menuju neraka, pada akhirnya tetap memilih berbuat kedzaliman. Begitu seterusnya. Sehingga manusia kelak di sana sesuai dengan pilihannya sendiri ketika di dunia, sesuai dengan usahanya ketika di dunia. Kalau dia istiqomah, khusyuk berada di jalan Allah, maka dia akan sa'id berada di surganya Allah. Tapi kalau dia hatinya keras, penuh dengan penyakit, selalu membelakangi ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olok, berarti dia memilih jalan setan. Ya sudah, kelak dia akan syaki, sengsara, dan menjadi penghuni neraka. Maka penghuni surga dan neraka memang sudah Allah ciptakan, sudah Allah tentukan. Tetapi manusia diberi kesempatan untuk memilih dan mengusahakan apakah kelak dia kepingin di surga atau di neraka. Itulah takdir